warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Kartika Marti Utami, guru TK Anajah Kecamatan Susukan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik baik pembelajaran. Selamat. TK Anajah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik. Selain itu, TK Anajah terletak di kawasan pedesaan yang dekat dengan pasar tradisional. Namun, situasi belakangan ini bahwa kegiatan pembelajaran membosankan di dalam kelas, hanya lewat media laptop, cerita dari guru, dan juga kegiatan yang monoton bagi peserta didik. Sedangkan anak usia dini membutuhkan konten pembelajaran yang konkret, mereka dapat mengamati secara langsung. Sebelum melakukan strategi si dolar ini, guru melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang perencanaan yang akan dilakukan. Kemudian melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Setelah dilakukan asesmen awal, guru mengelompokkan kebutuhan belajar peserta didik sebagai berikut. Sebanyak 4 peserta didik mempunyai gaya belajar visual. 5 peserta didik mempunyai gaya belajar auditori. Sebanyak 11 peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik. Dan sebagian besar peserta didik masih belum mampu bekerja sama dengan kelompok. Maka, sebagai seorang guru, saya berupaya bagaimana membuat suatu proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Maka dipilihlah strategi pembelajaran diferensiasi si dolar, atau dengan kata lain diferensiasi ayo dolan neng pasar tradisional, dengan pertimbangan ingin mengkolaborasikan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar dan mengemasnya dalam sebuah rangkaian pembelajaran yang konkret, menarik, dan juga inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik yang mempunyai gaya belajar beragam. Di sini guru juga berkomunikasi dengan KPO untuk berkolaborasi dengan jalannya pembelajaran si dolar ini. Kegiatan awal dimulai dari pembiasaan pagi. Ya. Setelah itu, peserta didik dan guru duduk melingkar. Guru melakukan presensi kepada peserta didik, melakukan apersepsi, dan juga membahas tentang topik yang telah disepakati di hari sebelumnya. Topik yang telah disepakati kemarin adalah kunjungan ke pasar tradisional. Kemudian, guru dan peserta didik membuat kesepakatan sebelum menuju ke pasar, selama di jalan, dan sepulangnya dari pasar. Peserta didik nampak sangat semangat dan antusias sekali karena permintaannya untuk belajar di luar disetujui. Setelah sampai di pasar, guru menjelaskan secara singkat apa itu pasar. Hal ini dapat menjadi diferensiasi konten bagi peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mencari informasi tentang pasar tradisional. Peserta didik terpisah sesuai dengan minatnya. Dan di sini guru meminta bantuan dari kepala sekolah dan beberapa KPO untuk mendampingi peserta didik. Guru mempersilahkan peserta didik untuk mencari informasi tentang pasar. Selama melakukan pengamatan di pasar, guru mendampingi peserta didik dan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik. Setelah dirasa cukup untuk mengamati pasar, maka guru, peserta didik, dan juga KPO kembali lagi ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelum mulai ke kegiatan main, guru bersama anak melakukan motorik kasar, yaitu tepuk pasar. Kemudian, guru bersama anak membuat kereta untuk melihat
ragam main yang sudah disiapkan oleh guru. Anak diminta untuk memilih kegiatan mana yang dirasa paling diminatinya. Hal ini yang menjadikan Merdeka Belajar dan berpusat pada peserta didik. Selama proses pembelajaran, guru melakukan pendampingan kepada peserta didik dan tidak lupa memberikan pertanyaan pemantik untuk membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan komunikatif. Guru juga selalu mengapresiasi hasil kerja peserta didik agar kepercayaan peserta didik meningkat dan merasa dihargai dengan apa yang sudah dilakukannya. Dari penerapan diferensiasi proses yang beragam, maka akan secara otomatis menghasilkan beragam produk yang berbeda pula. Hal ini sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Beberapa produk yang dihasilkan dari pembelajaran diferensiasi si dolar ini adalah hasil dari pengamatan di pasar berupa gambar. Meniru salah satu huruf yang dilihatnya di pasar dengan media bahan alam. Cerita atau presentasi tentang hasil karya pasar yang dibuat secara berkelompok. Kemudian main peran atau partisipasi aktif anak untuk melakukan kegiatan. Refleksi. Setelah dilakukan strategi pembelajaran si dolar, maka didapatkan refleksi sebagai berikut. Pembelajaran diferensiasi dengan strategi dolar terbukti efektif menjadi solusi pembelajaran yang menarik, asik, dan sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Dengan pembelajaran strategi si dolar, peserta didik mampu memaksimalkan potensi dan partisipasi peserta didik yang mempunyai karakter berbeda. Dari ketiga karakter dan gaya belajar tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, dari peserta didik yang sebelumnya masih suka main sendiri, sekarang mampu berkolaborasi dengan temannya, mampu bekerja sama dalam kelompok. Dengan pembelajaran si dolar, memberikan pengalaman langsung akan membuat rasa keingintahuan yang besar dalam peserta didik, rasa percaya diri meningkat, dan peserta didik merasa terfasilitasi dengan maksimal. Bagi orang tua menjadi paham bahwa belajar tidak melulu konvensional, yang artinya pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan yang berbeda terlepas dari konten yang ada di kelas. Bagi guru, bertambahnya kemampuan pedagogik guru. Kedepannya guru lebih tertantang untuk mempertahankan bahkan melakukan hal yang lebih baik lagi dalam merancang pembelajaran yang berpusat seutuhnya pada peserta didik. Berikut ini adalah beberapa testimoni dari strategi belajar. Halo, nama aku Baim. Aku suka jalan-jalan ke pasar dan belajar. Aku suka jalan-jalan ke pasar dan aku suka belajar. Sangat berterima kasih karena anak saya merasa senang, semangat bercerita di rumah tentang kegiatan belajar di sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Roro yang telah menerapkan pembelajaran strategi si dolar untuk kelas B. Yang mana pembelajaran tersebut membuat anak-anak sangat antusias dan senang sekali dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi belajar si dolar ini sudah saya sosialisasikan pada kegiatan PKG di Aula Dwi Jagraha Susukan dengan 65 peserta, di mana para anggota PKG menyambut baik dan mengapresiasi praktik baik yang saya sampaikan.